Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel spesial ID 35. Salam satu nyali Wani. Oke lur, hari ini kita ngopi bareng Cak Tesi di Coffee Break Nginden Semolo ya. Nggih. Cak Tesi sekarang kerjanya di Coffee Break ya. Iya. Kalau biasanya kerja pindah-pindah Cak Tesi. Ya pokoknya tiap hari di cabang satu, besoknya cabang satu lagi, besoknya cabang satu lagi, berarti 14 cabang. Di Surabaya ada 10, di Sidoarjo ada 3, di Mojokerto ada 1. Berarti 14 cabang, berarti 1 bulan itu 2 kali datang di Coffee Break. Muter-muter terus ya? Ya, muter-muter terus. Oke. Iya Cak Tesi, ini mengenai yang lagi rame nih Cak Tesi. Kemarin pertandingan Persebaya lawan Arema harus disederai dengan aksi penyerangan oknum supporter Arema di Lumajang. Menurut Cak Tesi ya apa? Ya kalau menurut saya sih tragedi kemarin di Lumajang, di Probolinggo, di Blitar, Tulungagung itu sangat disayangkan. Udah pertandingan tidak pakai penonton, kenapa kalian sampai ribut gara-gara tim kalian kalah dan sampai menyerang teman-teman supporter lain? Nah, itu dari dulur-dulur bonek, sampai dari teman-teman bonek yang ada di Lumajang, 1 orang adik kita yang bernama Alwi sampai cedera, kena sabetan senjata tajam seperti celurit di bahu, tangan, dan belakang, di pantat belakang. Jadi sampai dijahit, sampai operasi juga di rumah sakit di Bayangkara Lumajang. Cak Tesi kemarin di sana ya? Kemarin saya ke sana berangkat Sabtu malam, baru pulang tadi jam 12 dari Polres Lumajang, langsung sekarang kerja. Luar biasa. Terus ekspresinya adik Alwi ketemu Cak Tesi kemarin gimana ya? Ya kemarin malam itu udah dikasih tahu sama keluarganya kalau ada saya. Mungkin dia benar-benar nggak percaya, dibilangin sama kakaknya kalau misalnya ada ini apa, ada Cak Tesi datang besok pagi mau besok ke sini. Marun, wah jangan bohong, nanti bohongin. Iya. Akhirnya pagi saya nyampe ke rumah sakit, dibangunin sama kakaknya, kaget langsung senyum, langsung semangat gitu. Berarti akhirnya saya ajak ngobrol. Ya alhamdulillah saya ngobrol sama dia lumayan lama, saya ngobrol sama dia, ya anaknya sangat senang. Nah, dan saya kasih baju bonek selengean buat kenang-kenangan buat dia, biar punya baju bonek selengean gitu aja. Dan itu sangat disayangkannya adik Alwi ini masih di bawah umur kan? Nah ya masih kecil juga, masih SMP juga, umurnya juga masih 15 kalau nggak 16 tahun. Anaknya kurus kecil lagi kan, kasihan. Kecuali kalau dia pingin nyerangnya ke teman-teman yang udah dewasa gitu, kita nggak masalah. Apalagi dia lagi cuma bertiga nongkrong di pinggir jalan ngopi dan akhirnya diserang. Berarti kalau menurut Adik Alwi sendiri cerita nggak kronologi ini waktu? Ya dia waktu itu dia duduknya tuh nggak lihat jalan raya, dia duduknya tuh lihat ke tembok, dan yang temennya itu lihat jalan raya. Berarti dia tahu ada supporter dari Arema, temennya lari dan Alwi itu dari belakang langsung ditarik, langsung dia kaget dan dia melawan, dan akhirnya ada yang bawa sajam itu dan disepetkan ke Alwi lari dikejar terus sampai akhirnya tempar ke jalan. Katanya sampai digeret gitu. Sama pelaku. Jadi Cak Tesi kemarin kan sempat ke Polres juga ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Baik. Kami perwakilan dari teman-teman bonek dari Surabaya, pendukung sangat Bapak Kapolres Lumajang untuk segera menangkap pelaku
pemukulan, pengeroyokan, dan pembacokan. Semoga semua tersangka cepat tertangkap dan seluruh teman-teman bonek yang mudah diprovokasi tetap Jogo Surabaya, Jogo Lumajang. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Itu yang sebelumnya saksi-saksi sudah dinaikkan menjadi tersangka ya. Iya. Kita harap, tapi pelaku utama yang membacokan ini belum tertangkap sepertinya. Dan kemarin dari pelaku yang pertama ketangkep pemukulan itu satu pelaku, dan yang ketangkep itu udah ngomong kalau udah ada 3 orang yang membawa sajam, yang naik motor, sama yang ada di lokasi itulah intinya. Pokoknya 3 orang yang udah DPO dan lagi pencarian. Dan emang sekarang yang ada Arema Lumajang yang kemarin penyerangan itu sekarang di Lumajang udah nggak ada semua. Nggak tahu pada lari kemana, tapi ini masih dalam pekerjaan terus. Betul. Karena kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, saksi-saksi ini tidak menutup kemungkinan untuk DPO ini pasti akan tertangkap. Kita doakan segera. Ya, dan kita juga udah tadi saya ketemu sama Kapolseknya dan seluruh jajarannya juga rapat di belakang di ruangan reskrim, kita ngobrol di sana, dan saya berharap sangat untuk pelaku segera ketangkap. Dan dia juga katanya dari atasan juga dipaksa untuk gimana caranya cepat menangkap pelaku. Dari Polda juga dia udah didesak untuk segera nangkap pelaku. Dan saya sendiri juga ngomong takutnya nanti kalau pelaku ini nggak lama ketangkap, yang ditakutkan itu kasihan nanti teman-teman yang nggak salah apa-apa ikut jadi korban gitu. Makanya saya meredam teman-teman bonek seluruh yang ada di Indonesia, kita serahkan kepada pihak berwajib dari Kapolsek Lumajang, Kapolres Lumajang. Semoga pelaku-pelaku cepat ketangkap. Jadi kalau melihat situasi seperti ini, apalagi kan belum ada penonton yang boleh di stadion di atas ini. Kenapa kemudian masih ada juga sih keributan seperti ini? Kalau menurut Cak Tes itu apa, Cak Tes? Iya kan, dunia supporter ini kan masih dunia labil, Mas. Kalau kita dulu kan ya masih dewasa lah, tapi kalau yang sekarang ini berarti supporter ini kalah nggak terima. Kalau misalnya belum bisa menerima kekalahan timnya atau seri, itu nggak usah jadi supporter gitu aja. Jadi tetap kita terima, kalah menang seri kita terima. Kalau emang tim kita kalah, mainnya jelek, ya kita nggak usah ngurusin timnya orang lain, kita nggak usah ngurusin supporter orang lain, kita serang aja tim kita sendiri. Nah, kita gimana caranya kita datang ke tim kita untuk gimana kok bisa kalah, mainnya kok bisa jelek lah, kita unjuk rasa kecil-kecilan lah ke manajemen lah, ke pemain lah, biar besok-besoknya mainnya lebih bagus lagi gitu. Kalau biasanya bonek itu paido pemain, paido nang manajemen, entah itu melakukan aksi di sutos, mengkritik manajemen agar bisa berubah menjadi lebih baik di atas itu. Iya, berarti nggak sampai ngerusak kayak gitu, sampai rumahnya Haji Santoso diserang. Kemarin di waktu yang bersamaan Nah, gara-gara awal pertama kan emang dari penyerangan di rumahnya Haji Santoso, habis itu langsung ada penyerangan di Lumajang, langsung ada serangan di Tulungagung, di Blitar, sampai di Probolinggo lah. Itu kan awal mulai dari pertama yang emang dari Malang. Kita itu kan terunggah duluan dari Malang, dan akhirnya yang lainnya ikut-ikutan semua gitu. Untung dari teman-teman bonek juga bisa meredam dan menahan diri, karena kita tahu juga jalur hukum. Berarti buat teman-teman bonek juga seluruh jagat raya, tetap kita bertahan diri, tetap kita menunggu dari Kapolres Lumajang. Semoga tersangka semua cepat tertangkap. Jadi kita serahkan aja, kita berdoa aja, dan kita tetap mendoakan juga buat adik Alwi, semoga cepat sehat kembali dan bisa sekolah lagi. Kabarnya hari ini sudah dibolehkan pulang ya, Dan? Besok pagi dia boleh pulang.
untuk dulur-dulur bonek dimanapun kalian berada, tetap benar apa kata Cak Des sih, tetap tahan diri, kita serahkan semua pada pihak kepolisian karena ini memang sudah ranah kriminal, ranah pidana. Semoga pelaku ini cepat tertangkap. Kalau kalian punya informasi, entah itu video, foto, waktu itu ada di TKP menjadi saksi, ya kalian harus berikan informasi kepada kepolisian, karena sekecil apapun informasi yang terbaru itu akan membantu kepolisian dalam menangkap pelaku. Tentu kepolisian juga nggak hanya diam, pasti CCTV di sekitar lokasi juga akan dipantau untuk melakukan penangkapan pada pelaku ini. Semoga pelaku cepat tertangkap dan nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini, Cak Des. Dan buat kalian seluruh supporter Indonesia, jangan sampai meniru tragedi dua supporter ini. Arema menyerang teman-teman supporter bonek. Bukan masalah kita sepele, kita dilecehkan dan kita untuk membalasnya, jangan. Jadi kalau bisa seluruh supporter yang ada di Indonesia udah stop, jangan sampai dilakukan. Kalah ya kalah, seri ya seri, menang ya menang, udah cukup gitu aja. Betul. Jadi nggak ada pembenaran dalam hal rivalitas kemudian melakukan aksi-aksi kekerasan kriminal yang tentu nanti bisa merugikan kalian sendiri dulu. Jadi sebelum kalian bertindak harus berpikir dewasa dulu, jangan mau diprovokasi sehingga kalian melakukan aksi-aksi yang tidak terpuji seperti itu yang nanti bisa merugikan kalian sendiri dan orang lain. Mungkin ada pesan-pesan Cak Des buat apa terutama tentang rivalitas ini yang nggak selesai-selesai. Ya mungkin masalah rivalitas emang di dunia supporter pasti ada lah, tapi jangan sampai pembunuh, jangan sampai menyederai, jangan sampai melakukan tindakan yang pembacoan kayak gitu tuh sangat merugikan kalian juga. Jadi intinya kalian harus punya mikir seperti nanti belakangnya gimana, dan yang kedua juga kasihan orang tua, habis itu kasihan juga korban. Nanti kalau misalnya korban itu terjadi di keluarga kalian sendiri, kira-kira gimana lah gitu. Berarti intinya jadi supporter itu ya benar-benar di dunia supporter, dukung yang sportif. Berarti kalah menang seri udah biasa, bisa menerima. Seperti supporter yang ada di luar negeri, kalah menang seri tidak ada kerusuhan. Jadi gitu, mungkin dari saya gitu. Saya mohon maaf bila kalau ada kata-kata salah dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Cuma mengingatkan aja, kita sama-sama supporter saling mengingatkan. Oke dulur, itu tadi ngobrol dan ngopi bareng sama Cak Tesi di Coffee Break Nginden Sekolowaru. Semoga dengan kejadian yang terjadi ini kita bisa mengambil pelajaran, Cak Tes, kita bisa mengambil hikmah. Jangan sampai nanti terulang lagi dan terulang lagi, nggak akan selesai-selesai. Sudah yang lalu biarlah berlalu, nggak usah kalian serang balik, nggak usah ada balas dendam. Kita balas dengan cara yang elegan, kita balas dengan cara yang bisa mengubah rivalitas itu menjadi sesuatu hal yang bermanfaat untuk orang lain, untuk klub terutama. Semoga sepak bola kita kedepannya semakin baik. Amin. Supporternya juga semakin sportif, ada lagi aksi-aksi kekerasan, dan tentunya PSSI ini ya yang menjadi kunci ya untuk supporter dan sepak bola yang lebih baik. Mungkin ada sedikit pesan untuk PSSI ini. Ya mungkin dari Bapak PSSI, Menpora dan juga seluruh jajaran tim Liga Indonesia, kalau bisa ayolah secepat ini Liga dikasih penonton. Teman-teman bonek ini udah supporter ini juga udah kangen banget di tribun untuk mendukung tim kebanggaannya, dan minta tolong yang sportif di dunia sepak bola seperti wasit di tengah lapangan, jangan sampai nanti ada kerusuhan, pemukulan wasit dari pemain, itu kan juga ulah dari wasit sendiri. Kalau misalnya di Indonesia mungkin ada VAR, nah nggak mungkin ada
kejadian sampai pemukulan wasit, kejar-kejaran wasit, sampai berkelahi lah. Berarti ya mungkin ya nggak tahu, saya nggak tahu juga sih kalau PSSI-nya mintanya kayak gitu, kita juga nggak tahu. Berarti yang penting saya berharap aja semoga Liga Indonesia ini maju dan bisa ada penontonnya lagi. Amin. Oke, mungkin itu kritik ya buat PSSI biar sepak bola kita semakin maju dengan adanya teknologi VAR seperti di negara-negara yang sudah melakukan, itu tentu akan memberikan rasa keadilan buat pemain ya. Jadi nggak ada lagi miskomunikasi, kemudian hakim garis yang onside dibilang offset, offset dibilang onside, akhirnya menjadi kontroversi dan ujung-ujungnya nanti dikira wasitnya suap atau ya. Untuk profesionalisme dan semakin sepak bola maju, kita harap ada teknologi VAR yang segera dipergunakan di Indonesia. Ya, segitu aja. Matur suwun Cak Tes atas waktunya. Jangan lupa kalian mampir di Coffee Break. Nanti bisa ketemu Cak Tes. Oke, ya wis, salam Cak Wali. Wani.